Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul, menghadiri dan mengikuti perkuliahan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Taufan selaku dosen pemangku mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang mana pada hari ini berhalangan hadir, tetapi saya harap rekan-rekan semuanya dapat aktif ya, walaupun Bapak tidak dapat menghadiri perkuliahan pada hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Anissa Hamdayani dari kelas D dari kelompok 1. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 1. Sebelum ke materi, saya ingin memberitahukan ada 4 sesi. Satu yaitu sesi pembukaan, yang kedua ada sesi pematerian, yang ketiga ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab, yang mana saya berharap teman-teman rekan-rekan semua dapat berpendapat atau bertanya, berargumentasi, sehingga perkuliahan hari ini itu menjadi 2 arah, kami kepada kalian dan kalian kepada kami. Yang terakhir ada sesi penutup, yang mana nantinya saya akan memberikan kesimpulan mengenai presentasi hari ini. Langsung saja kita ke sesi pembukaan. Mari kita buka presentasi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, baik. Langsung saja ke sesi pematerian. Topik yang akan saya bahas pada hari ini yaitu mengenai identitas nasional. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang sudah membaca semalam mengenai pematerian hari ini. Ada yang tahu apa itu identitas nasional? Bisa mengacungkan tangannya? Identitas nasional. Identitas nasional itu terdiri dari 2 suku kata ya. Identitas dan nasional. Identitas merupakan suatu ciri atau karakteristik atau ciri khas tertentu yang dimiliki sesuatu yang fungsinya itu membedakan suatu hal dengan yang lain. Identitas itu ada 3, identitas diri, identitas kelompok, identitas nasional. Nah, yang saya pegang ini itu merupakan salah satunya, contohnya identitas diri ya. Tapi saya tidak mau difoto seperti ini, nanti saya jadi pinjol. Nah, terus ada identitas kelompok. Identitas kelompok itu biasanya contohnya itu seperti slayer yang selalu kita gunakan, atau jaket-jaket hijau ojol, atau jaket-jaket hijau yang selalu digunakan oleh cutting kita. Itu salah satu contoh identitas kelompok. Lalu ada bendera merah putih, itu salah satu contoh dari identitas nasional. Jadi identitas, pengertian identitas. Sekarang kita masuk ke pengertian nasional. Nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa, yang menunjukkan sosial kultural tertentu yang memiliki pandangan, tujuan, dan juga cita-cita serta ideologi bersama. Jadi dapat saya simpulkan, identitas nasional bisa dikatakan sebagai suatu ciri, karakteristik, jati diri, serta ciri khas yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Lalu identitas nasional merupakan hal yang mendasari suatu negara
serta menjadi pembeda kita dengan negara lain. Identitas nasional menggambarkan siapa diri kita yang sebenarnya. Identitas nasional sangat penting demi terjaganya keutuhan bangsa, karena tak akan mungkin mampu menjaga sesuatu tanpa mengetahui sesuatu tersebut. Jadi kita tidak akan mampu menjaga bangsa kita kalau kita sendiri saja tidak mengetahui identitas bangsa kita sendiri. Seperti itu kurang lebihnya. Langsung saja ke materi yang kedua, yaitu sumber historis terbentuknya identitas nasional yang akan dibawakan oleh Noval. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ramadan Fauzi dengan NPM 225001085. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis terbentuknya identitas nasional. Sumber historis. Secara historis, identitas nasional itu terbentuk pada fase embrionitas identitas nasional pada tahun 1908, yaitu ketika kita bangsa Indonesia merasa bangsa mereka itu tidak normal karena dalam keadaan terjajah. Lalu pada saat itu politis etis juga sedang dilaksanakan yang membuat rakyat Indonesia lebih teredukasi. Jadi mereka lebih mengetahui bahwa mereka itu sedang terjajah. Dengan kata lain, pendidikan sangat penting dalam identitas nasional. Sosiologi. Nah, kalau sosiologi, identitas nasional itu terbentuk ketika terjadinya interaksi antara satu kelompok dan kelompok lainnya, sehingga membuat mereka menjadi memiliki satu perasaan yang sama, yaitu perasaan yang tersakiti atau terjajah, dan mereka mengumpulkan massa menjadi lebih besar yang akhirnya menjadikan suatu identitas nasional. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan dengan cara secara non formal dan formal yang dilakukan oleh Badan Pendiri Indonesia. Lalu secara dilakukan dengan cara misalkan dengan upacara dan pendidikan lembaga Indonesia. Lalu yang ketiga adalah unsur politik. Unsur politik terdiri dari 4 lambang, yaitu bendera Indonesia, Pancasila, Garuda, dan lagu kebangsaan. Sekian yang saya sampaikan dari materi sumber historis. Saya persilakan kembali kepada moderator. Nah, baik, kita lanjut ke materi unsur pembentuk identitas nasional yang akan dibawakan oleh Kang Akmal. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang unsur pembentuk identitas nasional. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa identitas nasional sebuah bangsa atau khususnya bangsa Indonesia tidak terbentuk secara serta-merta begitu saja ataupun ditentukan begitu saja oleh sebagian kelompok, akan tetapi melalui sebuah proses yang panjang, karena identitas nasional ini akan menjadi sebuah tanda pengenal yang mewakili setiap kelompok di dalam sebuah. Nah, Robert dalam bukunya yang dikutip oleh Cornell dalam bukunya The Power of Identity menyebutkan bahwa konsepsi pembentuk sebuah identitas negara adalah hasil dari sebuah interaksi dari empat hal tersebut, yaitu yang pertama adalah faktor primer. Faktor primer adalah faktor yang paling utama yang menjadi penentu identitas nasional, yang terdiri dari etnisitas atau suku bangsa, teritorial atau bagian wilayah sebuah negara, bahasa, dan agama. Empat hal ini adalah
empat hal mendasar yang menjadi pokok terbentuknya identitas nasional. Selanjutnya yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama ada perkembangan teknologi dan komunikasi, munculnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan nasional. Faktor selanjutnya ini adalah faktor yang dinamis, yaitu faktor yang menentukan dari sebuah bangsa menginginkan sebuah kemajuan dan kebaikan bagi negaranya, yaitu melalui pendidikan dan hal-hal yang baik. Selanjutnya yang ketiga ada faktor penarik. Yang pertama ada bahasa resmi nasional, yang kedua ada tumbuhnya birokrasi atau sistem pemerintahan, yang ketiga ada pemantapan sistem nasional. Bahasa menjadi sebuah hal yang mempersatukan dan menarik sebuah bangsa untuk saling berkumpul dan untuk mengetahui identitas sebuah wilayah. Kemudian pemantapan sistem pendidikan nasional. Melalui pendidikan, sebuah negara akan diberikan tentang jati diri negaranya, tentang tanda pengenal negaranya, dan identitas mereka sendiri. Yang keempat, ada faktor reaktif atau faktor pemicu munculnya identitas nasional. Yang pertama ada dominasi, penindasan, dan pencarian identitas. Bangsa Indonesia sendiri mulai mengenali jati dirinya dan mengetahui bahwa mereka adalah satu kesatuan sejak mereka sadar bahwa mereka sama-sama ditindas dan dijajah oleh penjajah. Maka mereka semua membentuk dan melakukan sebuah kongres untuk menemukan jati diri bangsa Indonesia, dan akhirnya pada tahun 1908 mulailah mereka sadar bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kang Akmal. Sebelum lanjut kepada materi, saya menghimbau ya untuk teman-teman, catat apa yang perlu kalian catat, yang sekiranya penting catat. Kalau tidak mau mencatat, minimal tolong simak baik-baik dan dengarkan. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya adalah fungsi identitas nasional yang akan dibawakan oleh Arya. Untuk Arya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan fungsi identitas nasional. Yang pertama ada alat pemersatu bangsa. Fungsi identitas nasional adalah sebagai untuk bangsa, khususnya bagi negara Indonesia, negara yang majemuk. Sebagai diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan budaya. Maka identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. Yang kedua, membeda dengan bangsa lain. Identitas nasional merupakan ciri khas yang dibanggakan dari suatu negara. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia menjadi unik dan mudah dikenali oleh dunia. Yang ketiga, sebagai landasan negara. Artinya identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan negara agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang nilainya digali dari kebudayaan luhur bangsa. Yang keempat ada perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek budaya lainnya. Globalisasi mendatangkan peluang sekaligus tantangan. Nah, cara untuk menyaring pengaruh globalisasi adalah dengan menjadikan identitas nasional sebagai rujukan. Ya, dari saya. Baik, saya balikkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Arya. Selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi faktor identitas nasional yang akan dibawakan oleh
faktor munculnya identitas nasional ya. Yang seperti yang kita ketahui, faktor munculnya identitas nasional itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Adapun faktor-faktornya ya mungkin ada sedikit sama dengan Kang Akmal ya, yaitu yang ke satu faktor objektif ya, meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Jadi wilayah Indonesia itu yang merupakan negara yang kepulauan seperti yang kita tahu, dan yang beriklim tropis, dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah Asia Tenggara. Itulah yang mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekologis, dan geografis. Next. Yang kedua, faktor subjektif. Di sini kita bisa lihat yang meliputi faktor subjektif ada historis, sosial, dan politik. Hasil dari interaksi dari beberapa faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara yang beserta bangsa Indonesia. Yang next. Baik, yang ketiga ada faktor reaktif, di mana ada dominasi, pencarian identitas, dan penindasan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah dijajah oleh negara-negara beratus-ratus tahun. Itulah yang membuat Indonesia terbentuknya penderitaan, namun tetap semangat untuk memperjuangkan negara kita. Next. Untuk yang terakhir, ada faktor primer, yaitu faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri, menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama, yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keanekaragaman. Justru negara kita itu dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia. Lanjut ke materi, yaitu materi mengenai identitas nasional bangsa Indonesia yang akan dibawakan oleh Boy Kresna. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Kresna. Saya berasal dari Ciamis, jurusan Agroteknologi dengan MPM 1110. Kali ini saya akan menjelaskan, membahas, dan sharing tentang identitas nasional bangsa Indonesia. Menurut Erwin, pada tahun 2013 pada halaman 46 sampai 48 bahwa Indonesia itu memiliki 3 nilai. Yang pertama ada nilai fundamental, nilai instrumental, dan nilai alamiah. Pertama, pada nilai fundamental, apakah teman-teman ada yang nilai fundamental? Baik, nilai fundamental itu yang nilai paling dasar, nilai yang mendasari berdirinya suatu bangsa Indonesia dan sebagai sangat penting, sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Ada 2. Yang pertama, Pancasila. Pancasila, 5 sila. Pancasila berisikan nilai-nilai dan dasar supaya kita tidak menyeleweng, tidak jauh, supaya tetap di jalan yang benar, tidak mengkol. Berisikan nilai-nilai, dasar-dasar, dan norma-norma supaya membimbing Indonesia ke jalan yang benar. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945, di sana terdapat
4 alinea yang setiap alineanya menggambarkan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau bisa dikatakan preambul. Nah, kalau preambul itu dirubah, sama saja kita dengan membubarkan bangsa Indonesia. Makanya Undang-Undang 1945 itu paten dan mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, mari kita masuk untuk membahas identitas instrumental. Identitas instrumental terdapat dalam Undang-Undang pasal 35 sampai 36 ayat C. Mari kita bahas yang pertama. Pada pasal 35 ada bendera merah putih. Bendera merah putih, merah merupakan perjuangan dan putih merupakan suci akan tujuan bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya, tapi sekarang belum sejahtera. Karena susah ya, bangsa besar itu sulit ya, perlunya pemerataan, perlunya kesadaran diri untuk membantu kalangan bawah. Saya punya imajinasi kecil, mengapa ya orang kaya tidak patungan untuk membantu kalangan bawah? Kan mudah kan? Iya. Gitu, pokoknya jangan tergantung sepenuhnya kepada pemerintah ya. Kita juga harus aksi. Nah, aksi. 36. Pasal 36 berbunyi tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dulunya bahasa Indonesia itu belum ada teman-teman, belum ada teman-teman, karena dulunya bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ya. Dulu itu di Indonesia cuma ada bahasa daerah ya, sebagai kearifan lokal, dan bahasa daerah itu ada sekitar 300-an lebih dialek yang membuat bangsa Indonesia itu kebingungan. Kita akan menggunakan bahasa apa ya? Nah, akhirnya dirancang oleh para pahlawan, kita akan menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia suaranya kurang. Interupsi kak, suaranya kurang keras. karena dulu bahasa Indonesia belum punya rancang dan rancang sedemikian rupa supaya terbentuk bahasa Indonesia. Ya. Dulu itu ada 300 lebih bahasa dialektika tentang penjuru-penjuru daerah yang membuat kebingungan. Akhirnya dibuatlah jalan tengah, kita buat bahasa kita sendiri. Dulu bahasa Indonesia itu masih sedikit, ada kurang lebih 40.000 kata. Dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi 100 lebih kata yang ada di KBBI. Karena KBBI itu merupakan acuan dasar kita sebagai bangsa Indonesia paham akan suatu kata dan maknanya. Yang kedua, ada 36 ayat A yang menerangkan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu merupakan lambang yang digambarkan oleh Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak. Beliau itu lahir di Pontianak dan pernah menempuh pendidikan di Bandung hingga akhirnya ke Belanda berlatih semacam pendidikan militer gitu ya. Tapi beliau bisa membentuk lambang negara kita Garuda Pancasila. Mengapa Garuda Pancasila? Mengapa misalnya gak kodok atau gak kucing ya? Kan kodok dan kucing itu lucu. Nah, tapi beliau Sultan Hamid II memilih Garuda karena melambangkan bahwa negara Indonesia itu besar, negara Indonesia itu kuat, supaya menggambarkan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan Sultan Hamid II dalam menggambarkan Garuda Pancasila itu bersaing ya bersama M. Muhammad Yamin. Ya. Mengapa dipilihnya Sultan Hamid II? Karena Muhammad Yamin menggambarkan lambang negara itu ada unsur Jepangnya, ya ada sinar matahari
dan pengaruh ke Jepang-Jepangan. Lalu yang kedua ada 36 ayat B, lagu Indonesia Raya. Dulu ya teman-teman, lagu Indonesia itu susah, belum bisa dibacakan dan dinyanyikan secara menyeluruh, perlunya sembunyi-sembunyi. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman dan pertama kali dinyanyikan pada saat sebelum Kongres Pemuda II. Pada saat dinyanyikan, disambut dengan air mata yang berlinang dan keinginan yang menggelora untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau di kita mah upacara ya, bernyanyi bahasa Indonesia Raya, bernyanyi lagu Indonesia Raya, malah cengar-cengir. Ya, mohon ya lebih diperhatikan lagi, lebih dihikmatkan lagi, karena kan mahasiswa mah sekarang jarang upacara ya, bahkan bukan jarang lagi tidak. Lalu ada Garuda Pancasila yang saya lupa sebutkan ya, bahwa di setiap helaian sayapnya ada 17 helai sayap, lalu di ekornya ada 8 helaian sayap, dan di lehernya ada 45 helai sayap yang melambangkan bahwa Garuda Pancasila ini 17 Agustus 1945 ya, seperti itu. Lalu di dadanya ada perisai yang melambangkan 5 item. Yang pertama ada bintang. Bintang merupakan ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yang dapat kita implementasikan yaitu menghormati agama orang lain, menghormati budaya orang lain dan kebiasaan orang lain ya. Intinya itu menghormati ibadah orang lain, karena walaupun kita berbeda, aku dan kamu semoga menjadi kita. Dan kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanusiakan manusia supaya manusia itu diperlakukan secara adil hewan seperti itu. Dan manusia itu merupakan makhluk yang rapuh dan tidak tahu kita itu seperti apa ya. Karena nomor 1 skill, nomor 2 attitude. Terbalik maaf. Nomor 1 attitude, nomor 2 skill. Sila ketiga, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon ya, karena akar, batang dan tangkainya, rantingnya merangkul semua satu kesatuan sehingga menjadi satu ya, Persatuan Indonesia ya. Dan mengapa RUU KUHP itu kontroversial atau diperdebatkan? Karena ada dalam salah satu pasalnya, yang tepatnya pada pasal 240, barang siapa seluruh warga negara Indonesia yang menyebarkan, yang menghina pemerintah yang sah, maka ia akan dipenjara maksimal 3 tahun dan denda golongan 4 ya. Itu kan kurang spesifik, menghinanya maksudnya seperti apa ya. Itu baru konvensional ya, secara langsung menghinanya. Nah yang kedua, ini yang menurut saya konyol ya ini teh. Itu pada pasal 40, jika menghinanya lewat teknologi informasi, lewat HP, lewat sosmed dan yang lainnya, itu bisa dipenjara maksimal 4 tahun dan denda golongan 5 ya. Itu 3, Persatuan Indonesia. RUU KUHP membuat nilai-nilai demokratis bangsa Indonesia menjadi pudar, bahkan bukan pudar lagi, bisa jadi nilai demokratis itu hilang ya. Makanya RUU KUHP itu dikecam sampai saat ini ya. Pemerintah yang takut dikritik atau jari jemari kami yang ketikanya terlalu keras buat kalian wahai pemerintah, sehingga kalian menangis dan minta susu SGM ke mama. Pak, rakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, contohnya seperti apa? Mari tunaikan kewajiban kita, perjuangkan hak kita, walaupun kita sulit dianggap oleh yang di atas.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari teman-teman, kami mengajak kalian semua untuk memerdekakan kalangan bawah supaya bisa mandiri, supaya mendapatkan hidup yang layak, ya. Karena sejatinya menolong itu tentu sangat indah dan membuat rasa sosial kita terpacu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia buka mata, bukan kaca. Pemerintah seperti apa yang dapat kami percaya? Lalu mari kita lanjut ke identitas alamiah. Identitas alamiah kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari diterapkan sebagai warga negara Indonesia yang mengacu pada nilai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, ya, meskipun berbeda, tapi kalau disatukan itu akan menjadi suatu keindahan tersendiri. Dan jangan lupa, bangsa Indonesia itu dikenal dengan ramah tamah dan sopan santunnya. Meskipun tidak kita kenal, tapi saking Indonesia itu ramah tamah, di-searching sampai ke sosmednya, bagaikan penyelam handal mencari foto all tentang dirinya. Ya, gotong royong juga, ya, ketika ada pohon tumbang meskipun tidak dikenal, karena ada rasa sosial yang tinggi, makanya mereka membantu sebagai warga negara Indonesia yang taat akan patuh pada jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Menghormati orang tua, karena orang tua adalah sumber kekuatan. Menghormati yang tua dan muda dapat bersumber dari adat istiadat dan tata kelakuan. Sekian dari saya, mohon maaf jika sebentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan waktunya saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Krisna. Mari kita lanjutkan ke materi dinamika dan tantangan identitas nasional yang akan dibawakan oleh saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Pertama, apa yang dimaksud dengan dinamika? Jadi dinamika adalah pergerakan atau perubahan yang pada suatu hal yang menyebabkan dampak tertentu. Apa saja dinamika dan tantangan identitas nasional berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah rendahnya semangat bergotong royong, kemudian rendahnya kepatuhan hukum dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Nah, ini contohnya adalah tindakan serba instan, kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang muncul dan memudar. Nah, ini ditandai dengan lebih mengapresiasi produk bangsa lain dibanding produk bangsa sendiri. Nah, berikutnya, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa. Selanjutnya, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, dan lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia sendiri. Memang tidak ada salahnya kita mempelajari bahasa asing, tapi jangan sampai kita melupakan bahasa sendiri. Kemudian yang terakhir, menyukai simbol-simbol asing daripada manual atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu-lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Seringnya kita lihat bahwa saat ini banyak itu dari kita yang memutar lagu-lagu asing gitu daripada memutar lagu-lagu daerah atau lagu-lagu nasional. Nah, pada hakikatnya semua unsur formal identitas nasional, baik secara langsung ataupun tidak, perlu dipahami dan diperlakukan
Indonesia yang beridentitas akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar bukan hanya menjadi warga negara yang baik, tetapi juga cerdas, to be smart and good citizen. Sekian dari saya. Baik, materi yang disampaikannya saya ucapkan terima kasih. Kita masuk ke esensi dan urgensi identitas nasional. Seperti yang kita tahu, urgensi itu seberapa pentingnya. Seberapa pentingnya sih identitas nasional itu? Nah, next. Seberapa pentingnya identitas nasional sebagai sebuah bangsa atau negara? Lalu apa yang akan terjadi jika suatu bangsa atau negara tidak memiliki identitas nasional? Tentunya bangsa tersebut akan menjadi kacau dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Lalu terjadilah perpecahan dan bisa saja negara tersebut tidak diakui atau tidak dikenali oleh bangsa yang lain. Nah, bangsa itu akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh perkembangan zaman. Jika bangsa itu tidak memiliki ciri khas atau tidak memiliki identitas nasional yang membedakannya dengan bangsa lain, maka hal itu akan membuat bangsa tersebut rentan terhadap ancaman. Identitas nasional, jika identitas nasional hilang dari sebuah bangsa, maka bangsa tersebut bisa saja terancam dan terancam kesatuan bangsanya gitu. Jadi bisa saja dia diperangi atau diancam oleh negara lain. Lalu bukankah salah satu tujuan kondusif, teman-teman, mohon perhatiannya. Bukankah salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk saling mengenal? Nah, untuk saling mengenal antara manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia perlu memiliki ciri atau dengan kata lain adalah identitas agar kehidupan berlangsung hingga akhirnya kita meninggal dunia. Adapun urgensi identitas nasional antara lain adalah satu, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua adalah identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi keberlangsungan negara atau bangsa tersebut. Lalu yang ketiga adalah identitas nasional penting bagi kewibawaan sebuah negara atau bangsa. Lalu ada yang ketiga, bagaimana peranan mahasiswa dalam menjaga identitas nasional? Indonesia mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dengan keunikan dan jati diri masing-masing. Kita harus menyadari bahwasanya Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Di era modern saat ini, banyak sekali tantangan-tantangan atau permasalahan terkait identitas nasional. Masyarakat kita terpengaruh dalam budaya-budaya asing yang saat ini sangat mudah untuk masuk ke dalam masyarakat ya. Dari permasalahan tersebut, kita sebagai mahasiswa dan generasi muda hendaknya berperan secara nyata untuk turun langsung ke masyarakat. Kita juga harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan identitas nasional. Salah satunya adalah dengan belajar PKN, ya, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Lalu setelah menambah pengetahuan, setelah kita memahaminya, kemudian kita harus memiliki komitmen dengan diri kita sendiri. Dan terakhir adalah harus merealisasikan komitmen tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu untuk materi identitas nasional. Sesi pematerian sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Kita lanjut ke sesi diskusi. Di sini saya memberikan Di sini kita berikan 3 kesempatan bagi penanya ya. Kita berikan 3 kesempatan untuk penanya. Diharapkan pertanyaannya
paham dengan materi yang kita bawakan? Kalau bisa sih singkat, padat, dan jelas aja ya. Nah, karena untuk mengefektifkan waktu juga. Oke? Bentar. Diturunkan dulu tangannya. Diturunkan dulu tangannya. 1, 2, 3. Turunkan dulu. 1, 2, 3. Iya, lagi. Iya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Juliani. Akan bertanya bagaimana cara mempersatukan dan mengharmonisasikan identitas nasional dengan identitas diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kita tahu dulu pertanyaannya. Langsung lanjut ke penanya yang kedua. Turunkan dulu. 1, 2, 3. Apakah identitas nasional ini bersifat mutlak atau bisa saja dengan kemajuan zaman berubah? Contohnya pada identitas kita kan bisa saja berubah. Misal sekarang statusnya pelajar, nanti jadi petani. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut ke penanya yang ketiga. Tadi bukan berubah. 1, 2, 3. Iya, iya. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya ingin bertanya, apakah KBBI termasuk identitas? Terus kenapa Indonesia membuat KBBI? Terima kasih. Terima kasih atas Yang pertama pertanyaannya. Indo bahasa Indonesia. Baik teman-teman, kalau diberikan waktu untuk kami berdiskusi, berapa menit ya kira-kira? 1 menit. Ayo. Tiga. Berikan 3 atau 2 menit ya. Mana?
Baik teman-teman, untuk pertanyaan pertama dari Vina ya, akan dijawab oleh Bea. Ya. Tadi itu pertanyaannya, bagaimana menyatukan identitas diri dengan identitas nasional agar sejalan ya? Jawabannya cukup mudah ya kawan-kawan. Caranya dengan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 di kehidupan sehari-hari. Maksudnya dari mengamalkan Pancasila adalah ketika dari contohnya adalah Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, kita semua beragama kan, nah, otomatis kita semua sudah menyatukan identitas nasional dengan identitas diri. Lalu ketika kita melakukan larangan-larangan dalam agama, kita sebenarnya sedang mengalami krisis identitas. Karena misalkan agama Islam tapi kok judi, tapi mabuk-mabukan, nah Anda sekalian sebenarnya sedang dalam masa krisis identitas, bukan krisis identitas diri saja tapi nasional juga. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan acungkan tangannya. Enggak? Langsung ke pertanyaan kedua dari Novia. Vina, udah puas? Yang akan dijawab oleh Kang Ahmad. Saya persilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah identitas nasional sebuah negara dapat berubah atau sifatnya mutlak selamanya? Nah, jawabannya itu secara umum identitas nasional itu sifatnya mutlak dan tidak bisa diubah. Akan tapi ada bagian dari identitas nasional yang dapat berubah dan berkembang seiring perkembangan zaman, yaitu jenis identitas nasional yang ketiga, yaitu identitas alamiah. Identitas yang sifatnya kebudayaan, identitas yang sifatnya kehidupan masyarakat suatu negara itu sendiri, maka dapat berubah seiring perkembangan zaman. Adapun identitas fundamental seperti Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, maka sifatnya akan susah diubah. Kalau mau diubah, maka seluruh tatanan negara akan berubah juga. Begitu juga dengan bendera merah putih, bahasa Indonesia, kemudian lambang negara. Ini seperti kita tahu sebelumnya, ini semua tercipta enggak serta-merta, akan tapi ada proses panjang. Maka kalau mau diubah, maka semuanya akan berubah dari dasar, dari fondasinya. Dan sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan kedua. Barangkali ada rekan-rekan dari presenter atau teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan, nama saya Zara dari kelas B. Sebelumnya yang UUD dan Pancasila yang merupakan fundamental, ya. Ini tuh dari awal dibentuknya sudah dipertimbangkan oleh para pembentuknya, dibuat sefleksibel mungkin yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, maka dari itu mau semodern apapun negara kita bakalan terus-terusan berpegang pada UUD dan Pancasila ini sendiri. Jadi mau seperti apapun, kalau misalkan dirubah, ya akan merubah tatanan negaranya seperti yang kamu bilang tadi. Ya, terima kasih. Dari siapa namanya? Dari kelas B. Catat. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga dari Adinda ya, akan dijawab oleh Boy. Silakan Boy. Baik, terima kasih telah berikan waktu untuk saya untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, KBBI itu bagian dari identitas nasional gak sih? Jawabannya bukan. KBBI sebagai wadah kita untuk menjadi acuan dalam memahami suatu kata. Nah, bahasa Indonesianya baru itu identitas nasional. Nah, seperti itu teman-teman. Barangkali teman-teman di sini ada yang ingin menambahkan bagaimana identitas nasional itu? Silakan. Oh iya Boy. Jadi pertanyaannya, kenapa Indonesia membuat KBBI? Iya tadi pertanyaan dari Boy.
Indonesia buat KBBI, jangan jauh-jauh Inggris juga membuat kamusku ya. Kamusku itu meskipun Inggris, se-Inggris-Inggrisnya orang Inggris, jika bahasa Inggris tersebut ada yang kurang familiar, maka orang Inggris juga akan terpacu dan tertarik pada kamus besar bahasa Inggris. Sama halnya dengan kita bahasa Indonesia, jika ada kata yang kurang familiar, nah kita juga mengacu pada kamus besar bahasa Indonesia. Itu sekian, terima kasih jawaban dari saya. Barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, silakan Rafli. Baik, perkenalkan nama saya Rafli Hermansyah dari kelas D. Mungkin izin untuk menambahkan jawaban dari Akang Boy buat Teh Adinda, Adinda. Jadi mungkin apa sih kenapa gitu Indonesia membuat KBBI sendiri? KBBI itu mungkin untuk bisa sebagai acuan kita untuk berbahasa bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI. Dan juga kan kita dalam menggunakan bahasa harus terpacu ke dalam pedoman yang udah ditentukan gitu di dalam KBBI. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih kepada Kang Rafli telah menambahkan. Barangkali dia ingin menambahkan? Oh, sama. Baik, tuliskan dia dan Rafli. Silakan. Di dalam KBBI juga itu bisa apa ya? Kita tuh bisa menambahkan kosakata baru, nanti tuh dipertinjau lagi sama yang ngurus-ngurus KBBI-nya. Paling cuma segitu. Ya, terima kasih kepada saudara Arya. Dan bahasa itu bersifat dinamis ya. Barangkali suatu saat nanti ada kata yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya, dari itu akan terjadi dinamis. Barangkali ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Bu, baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Ya, bagaimana Dinda? Sudah terjawab? Sesi diskusi sudah selesai. Kita lanjut ke sesi kesimpulan, sesi penutup. Di sini saya akan bacakan kesimpulan materi hari ini ya. Identitas nasional adalah suatu ciri atau karakteristik tertentu yang dimiliki dan melekat pada suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Identitas nasional secara historis dimulai ketika muncul kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa lain. Lalu ada beberapa faktor pendorong yang membentuk identitas nasional, yaitu satu faktor primer, yang kedua faktor pendorong, yang ketiga faktor penarik, dan yang keempat ada faktor reaktif. Tentunya identitas nasional pastilah memiliki fungsi, diantaranya sebagai berikut: satu, sebagai alat pemersatu bangsa; yang kedua, pembeda dengan bangsa lain; yang ketiga, sebagai landasan negara; dan yang keempat, perlindungan dari dampak globalisasi. Setelah itu ada dua faktor identitas nasional, satu faktor objektif dan dua faktor subjektif. Lalu ada identitas nasional bangsa Indonesia